Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Afriliani, kelas 10A Keperawatan. Pengertian pemeriksaan fisik head to toe adalah pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan atau hanya beberapa bagian saja yang dianggap perlu oleh dokter yang bersangkutan. Persiapan pemeriksaan fisik. 1. Siapkan tempat yang nyaman untuk klien. 2. Suhu udara harus memenuhi yang membuat klien nyaman. 3. Cuci tangan. 4. Beli sekat atau tirai untuk menjaga privasi klien. 5. Lakukan pemeriksaan. 6. Lakukan cara auskultasi. Berikutnya terdapat 4 cara dilakukan tiap pemeriksaan fisik yang dilakukan, yaitu inspeksi, melihat, 2. Palpasi, melakukan perabahan, 3. Auskultasi, pengetukan, 4. Perkusi, mendengar bunyi-bunyi organ menggunakan stetoskop. Auskultasi adalah mendengarkan suara yang dihasilkan organ dalam tubuh. Pemeriksaan fisik. 1. Identitas pasien, nama, umur, kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. 2. Keluhan utama dibagi menjadi 2. 1. Keluhan utama saat masuk RS. Ditulis keluhan utama atau satu keluhan saja yang dirasakan atau dialami klien yang menyebabkan klien atau keluarga mencari bantuan kesehatan atau masuk RS. 2. Keluhan utama saat pengkajian diisi dengan keluhan yang dirasakan oleh klien saat pengkajian dilakukan. Ketiga, diagnosa medis. Keempat, riwayat kesehatan. 1. Riwayat penyakit sekarang. Kronologis dari penyakit yang diderita saat ini mulai awal hingga dibawa ke RS secara lengkap. Kedua, riwayat kesehatan masa lalu. Tanyakan riwayat penyakit yang pernah dialami klien beberapa waktu sebelumnya. Ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Tanyakan pada klien atau keluarga mengenai penyakit yang pernah diderita anggota keluarga. 5. Riwayat keperawatan klien. 1. Pola aktivitas sehari-hari seperti aktivitas membutuhkan nutrisi, makanan, cairan, dan minuman. Kedua, riwayat psikologis, status emosi, gaya komunikasi, pola pertahanan, dampak dirawat di RS, kondisi emosi atau perasaan. Ketiga, riwayat sosial, bagaimana pola interaksi klien, bagaimanakah klien dalam berinteraksi, aktif atau pasif, kegiatan sosial apa yang selama ini diikuti oleh klien. Keempat, riwayat spiritual, kebutuhan untuk beribadah terpenuhi atau tidak dipenuhi. Keenam, keadaan umum, keadaan secara umum yang tampak dari fisik klien ketika perawat melakukan pengkajian. Misalnya pasien terlihat lemah, terlihat kotor, dan lain-lain. 7. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Kedelapan, pemeriksaan pada wajah seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Pemeriksaan kepala dan leher seperti inspeksi dan palpasi. Kesembilan, pemeriksaan teraks atau dada. A. Pemeriksaan paru, bentuk pergerakan dada, nyeri, tekan, peradangan, pola nafas. B. Pemeriksaan jantung, inspeksi, lotus cordis papasi, tidak ada, pembesaran perkusi, menghasilkan suara redup, auskultasi, bunyi normal atau tidak normal. Pemeriksaan abdomen atau perut, inspeksi atau bentuk simetris, palpasi, nyeri tekan massa, perkusi atau timpani pada kuadran, auskultasi atau periltatik usus X per menit. Ke-11, pemeriksaan genitalia. 1. Inspeksi. 2. Palasi. 12. Pemeriksaan punggung dan tulang belakang. 1. Ada tidak nyeri tekan. 2. Adakah fraktur atau patah tulang. 3. Adakah deformitas atau kelainan bentuk tulang. 13. Pemeriksaan ekstremitas atau muskuloskeletal. 1. Inspeksi, apakah terpasang gips atau pen. 2. Otot antar sisi kanan dan kiri. 3. Palpasi atau adakah terdapat pembengkakan.
Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.